di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
lagu pembukaan dari Mada Bakti 167. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari menyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat dari yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ketiga. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus mengawali pelayanannya, perutusannya di tengah-tengah publik, di tengah khalayak orang banyak, dengan menyerukan pertobatan dan iman atau percaya kepada apa yang akan diwartakannya, yaitu Injil. Inilah yang menjadi permenungan kita, bahwasanya kita dipanggil oleh Yesus untuk senantiasa membaharui diri kita menjadi lebih baik dan lebih terbuka, serta berani mengikuti Yesus, mengimani Dia. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon belas kasihan, rahmat, kemurahan, dan bimbingannya. Dan kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, agar kami bertobat dan percaya kepada Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdiri dan menyerukan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Kita persembahkan permohonan-permohonan kita serta syukur kita di hadirat Tuhan. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu menuju kepada keselamatan. Bapa di surga, kami bawa syukur kami bersama dengan saudari kami Ibu Stefani Heni Kumala yang merayakan ulang tahunnya yang ke-47 tahun. Terima kasih Bapa atas segala bimbingan, penyertaan, berkat dan rahmat-Mu, atas kasih setia-Mu dan juga kekuatan-Mu, sehingga Ibu Stefani juga dapat membangun hidupnya bersama dengan keluarganya, suami dan anaknya yang Kupercayakan kepada mereka. Serta di tengah keluarga Engkau menyertai membimbing mereka setiap hari. Berikanlah selalu kesehatan dan kegembiraan kepada Ibu Stefani Heni Kumala. Semoga ia juga boleh membawa sukacita kegembiraan di tengah keluarganya dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami, khususnya bagi Bapak Fransiskus Febrian Herianto yang telah menghadap hadirat-Mu pada tanggal 12 Januari yang lalu. Juga Oma Katarina dan Bapak Chandra Lowijaya yang telah menghadap Dikau. Ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudari kami ini, agar mereka dapat bersatu dalam ketentraman dan damai-Mu, dan semoga Engkau senantiasa memberikan rahmat, belas kasihan-Mu, supaya dengan demikian mereka kelak boleh menikmati kebangkitan mulia, kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah segenap keluarga, berikanlah senantiasa penghiburan-Mu, supaya mereka tetap tabah dan senantiasa menaruh harapan pada Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Bacaan pertama. Orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Pembacaan dari nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggal-balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa.
baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein puji syukur 845. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, puji syukur 962. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pencala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama dengan orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang pelukis ingin melukis sesuatu yang lain daripada biasanya. Biasanya dia melukis pemandangan-pemandangan yang unik, yang indah, dan yang sungguh spektakuler. Tetapi kali ini dia memikirkan bagaimana kalau dia memilih salah seorang tokoh yang terkenal atau bahkan yang tidak terkenal sama sekali atau terlupakan. Dalam permenungannya sejenak, akhirnya ia memutuskan memilih tokoh yang tidak terkenal, yang kurang diperhatikan di dalam masyarakat. Kemudian dia mencari-cari objek dan menemukan seorang gelandangan. Seorang gelandangan ini duduk termenung, entah memikirkan apa, juga tampaknya tidak terurus, pakaiannya kusut, badannya kotor, penuh dengan berbagai macam warna-warni yang kelam, abu-abu, karena barangkali jarang dibersihkan. Juga rambut awut-awutan, jenggot dan kumis tidak terurus, tidak pernah dipotong lagi. Tetapi toh pelukis itu tertarik melukisnya, dan dia melukis dalam beberapa jam, akhirnya selesai lukisannya. Dan karena senangnya dia memperlihatkan lukisannya kepada orang yang dilukis itu. Tetapi setelah melihat lukisan yang dibuat oleh pelukis, orang yang dilukis mengatakan, "Maaf,
itu bukan saya. Itu seorang yang bersih, rapi, dan nyaman kelihatan, bagus kelihatan. Saya ini kotor, tidak terurus, rambut awut-awutan, jenggot dan kumis yang tidak lagi saya potong. Itu bukan saya. Anda salah dalam melukis. Tetapi sang pelukis mengatakan, tetapi Anda bisa menjadi rapi, bersih. Anda bisa menjadi lebih baik seperti dalam gambar ini, dalam lukisan ini. Anda bisa menjadi lebih rapi, lebih bersih, dan bisa berubah seperti dalam gambar ini. Nah, sang pelukis melihat bahwa orang yang dilukis ini tidak hanya tinggal dalam keterbatasannya, dalam kekotorannya, dalam saat-saat yang tidak terurus, tetapi sang pelukis melihat di balik penampilan lahiriah ada potensi, ada kemampuan dan peluang untuk lebih bersih, untuk lebih baik dan lebih terurus. Itulah juga yang diwartakan oleh Yesus pada hari ini kepada dunia, kepada kita semua. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus menghendaki supaya kita semua memperoleh sukacita, bahkan keselamatan. Tetapi untuk memperoleh sukacita dan keselamatan, Yesus mengajak kita, meminta kita untuk bertobat. Bertobat tidak hanya sebatas bahwa saya menyesali perbuatan saya, sebatas kata-kata, tetapi bertobat berarti mau merubah hidup kita, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, tindakan yang nyata, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Tuhan, tetapi sekaligus kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dengan kata lain pula bahwa kita mau mengubah cara pandang kita, sikap kita terhadap sesama, terhadap Tuhan dan apa saja yang ada di sekitar kita menjadi selaras dengan cara pandang dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah pertobatan. Maka kalau Yesus meminta kita untuk bertobat, berarti supaya kita beroleh keselamatan, kita perlu membaharui diri. Supaya kita semakin terbuka dan percaya kepada apa yang diwartakan oleh Yesus, kita pertama-tama membaharui diri kita, mempertobatkan diri kita. Dan untuk itulah sesudah mewartakan pertobatan, Yesus mengatakan percayalah kepada Injil. Dan ketika orang percaya kepada Injil, ia beroleh kekuatan, sukacita dan rahmat. Yohanes dalam Injilnya pada Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan adalah rahmat dan mendatangkan keselamatan. Dalam ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Injil sama dengan percaya kepada Yesus, sebab Injil adalah sabda Allah yang hidup, sabda sukacita, yang mana Yesus sendiri yang hadir, tampil di hadapan publik, di hadapan banyak orang. Maka itulah harapan Yesus, mengubah diri kita dan mau menerima Yesus dengan segala konsekuensi. Tuhan begitu mengasihi kita, Dia tidak mau kalau kita mengalami penderitaan karena kesalahan dan dosa kita. Bahkan Tuhan karena cintanya yang luar biasa, Dia mau menghadirkan, mengutus Yesus putranya yang tunggal, hadir di tengah-tengah kita dan mengalami pengorbanan, mau berkorban, mengalami derita seperti manusia, bahkan penderitaan yang lebih daripada yang kita alami, mempersembahkan hidupnya, dirinya dan nyawanya di kayu salib.
untuk keselamatan kita sebagai penebusan atas segala dosa kita. Dan yang terakhir, Yesus meminta para murid untuk mengikuti Dia. Panggilan para murid oleh Yesus ini sebenarnya juga ditujukan kepada setiap orang yang terbaptis atau yang sudah dibaptis. Artinya kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk semakin percaya dan berani mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan sekedar tinggal, bukan sekedar melihat Dia, tetapi terutama mau mencontoh teladan dan sikap yang telah ditunjukkan oleh Yesus di dalam pengampunan, di dalam belas kasihan, dalam kemurahan, dan senantiasa mau menolong sesama kita yang susah, yang menderita. Itulah panggilan kita. Mengikuti Yesus berarti kita mau mencontoh cara hidup, sikap hidup Yesus yang baik dan benar, sehingga kita juga layak menjadi putra-putri Allah, anak-anak Tuhan, bahkan menjadi murid-murid Yesus. Semoga kita berani semakin bertobat, percaya kepada Injil, dan mengikuti Yesus. Amin. Kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang naik ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita mengajukan kepada Allah Bapa kita kebutuhan kita dan segenap harapan kerinduan kita akan Tuhan. Dan kita menjawab setiap seruan kita, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja Kau beri keberanian untuk memperbaharui diri agar tetap menempuh jalan Injil dan menolong orang untuk menghayatinya sebagai kabar gembira. Marilah berdoa, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikuti Yesus Tuhan, ya Bapa, semoga mereka yang mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala-galanya sungguh-sungguh hidup menurut Injil sehingga menjadi tampak dan nyata. Marilah berdoa, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang bersuka cita, ya Bapa, semoga mereka yang bersuka cita tidak lupa menyempatkan diri untuk membawa kegembiraan bagi orang lain. Marilah berdoa, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi mereka yang berduka cita, ya Bapa, semoga mereka yang berduka cita tetap mengharap bahwa akan datangnya saat Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Marilah berdoa, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami Kau beri keberanian untuk menerima Injil secara sungguh-sungguh dan untuk hidup dalam persatuan lebih erat dengan Yesus Putramu. Marilah berdoa, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Saudara-saudariku, marilah sejenak dalam hati kita pun membawa doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, perbaharuilah hati kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memanggil kami, tetapi terutama kami diajak untuk senantiasa bertobat membaharui hati kami, sehingga dengan demikian kami layak dan pantas semakin
menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-murid-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami wujudkan untuk keselamatan banyak orang dan kami sendiri. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat supaya kami sanggup untuk senantiasa bertobat, mengubah hidup kami menjadi lebih rendah hati, lebih terbuka dan percaya kepadamu. Dan semoga kami senantiasa dituntun oleh rahmat-Mu untuk mencari murid-murid-Mu yang layak dan pantas. Demi Yesus Putra-Mu antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudah memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah menghadap hadiratmu, Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, Oma Katerina, Bapak Chandra Lowijaya yang telah menghadap dikau. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami,
supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Santo Sebastianus, Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas Ekaristi suci yang sudah kami terima. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhan surgawi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 308. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati,